wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Walaupun pembelajaran kita masih dilakukan dengan jarak jauh, namun jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi sosiologi yang kita kemarin ya, yaitu materi individu, kelompok, dan hubungan sosial. Nah, lebih tepatnya dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai interaksi sosial. Kalian pasti tidak asing dong dengan kata interaksi, karena manusia sebagai makhluk sosial tentunya selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial ini merupakan dasar dari suatu bentuk proses sosial. Mengapa demikian? Karena tanpa adanya interaksi sosial, maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara satu individu dengan yang lainnya tidak dapat disebut dengan interaksi. Setiap manusia ini tentunya memiliki hubungan dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhannya, kepentingannya, dan hasratnya. Misalnya saja kebutuhan untuk makan, kebutuhan berpakaian, dan memperoleh pendidikan. Pastinya antar manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya tersebut. Kemudian dalam interaksi sosial ini salah satu pihak ada yang memberikan stimulus atau aksi. Kemudian dari stimulus yang diberikan tersebut dibalas dengan respon dari pihak lain. Lah, hal tersebut akan terjadi interaksi sosial. Interaksi sosial juga memiliki ciri-ciri. Apa saja sih ciri-ciri dari interaksi sosial? Di sini kita akan belajar tentang ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama yaitu adanya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Kemudian, interaksi sosial ini berpedoman kepada norma maupun kaidah yang dijadikan sebagai acuan. Kemudian, adanya reaksi dari pihak lain dari aksi yang diberikan. Kemudian, interaksi sosial ini tentunya memiliki tujuan yang jelas. Dan interaksi sosial ini bersifat positif, dinamis, serta saling berkesinambungan. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang syarat-syarat komunikasi. Menurut Surjono Sukanto, syarat-syarat komunikasi itu ada dua. Yang pertama itu ada kontak sosial dan yang kedua ada komunikasi. Kita bahas dulu yang kontak sosial ya. Apa sih kontak sosial itu? Ada yang sudah membaca bukunya mungkin? Ya, jadi kontak sosial itu merupakan hubungan antara seseorang dengan orang lain yang dilakukan melalui komunikasi berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Nah, kontak sosial ini memiliki beberapa sifat, di antaranya kontak sosial yang bersifat positif dan negatif, dan kontak sosial yang bersifat primer maupun sekunder. Kontak sosial yang bersifat negatif itu kontak sosial yang mengarah kepada konflik maupun perdebatan. Sedangkan kontak sosial positif itu kontak sosial yang mengarah kepada hubungan kerjasama. Itu kontak sosial yang bersifat positif dan negatif. Kemudian kontak sosial yang bersifat primer dan sekunder. Kontak sosial yang bersifat primer itu kontak sosial yang dilaksanakan secara langsung maupun tatap muka. Misalnya guru dan muridnya yang berada di dalam kelas, itu dinamakan dengan kontak sosial primer. Kemudian kontak sosial sekunder. Kontak sosial sekunder ini terjadi melalui perantara. Jadi kontak sosial ini sekunder ini ada dua, bisa secara langsung maupun tidak langsung. Kontak sosial sekunder langsung itu contohnya seperti ibu menelpon ayah untuk segera pulang. Itu disebut dengan kontak sosial sekunder langsung, yaitu melalui perantara telepon. Kemudian kontak sosial sekunder tidak langsung. Itu contohnya seperti Pak RT yang memberikan tugas kepada anaknya untuk memberikan undangan kepada Pak Jamal. Itu disebut dengan kontak sosial sekunder tidak langsung. Mengerti ya? Oke, kita akan belajar tentang syarat interaksi sosial yang kedua, yaitu komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi itu merupakan hubungan atau interaksi seseorang dengan yang lainnya.
Nah, di dalam komunikasi ini terdapat unsur-unsur pokok komunikasi. Ada 5 unsur ya. Yang pertama yaitu ada komunikator, ada komunikan, ada pesan, ada media, dan ada efek. Kita bahas satu-satu ya. Komunikator. Komunikator yaitu pihak atau orang yang memberikan pesan kepada komunikan. Kemudian komunikan. Komunikan itu pihak atau orang yang menerima pesan dari komunikator. Kemudian ada pesan. Pesan itu merupakan sesuatu hal yang ingin disampaikan dari komunikator kepada komunikan. Kemudian ada media. Media ini merupakan alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan tersebut. Kemudian ada efek. Efek ini yaitu perubahan yang diharapkan dari adanya penyampaian pesan tersebut. Nah, di dalam komunikasi ini juga terdapat 3 tahap komunikasi. Yang pertama ada encoding. Encoding ini artinya pembuatan kode. Jadi gagasan yang ingin disampaikan ini dapat disampaikan melalui bentuk gambar maupun tulisan oleh komunikator kepada komunikan. Kemudian tahap yang selanjutnya itu tahap penyampaian. Dan tahap yang terakhir ada tahap decoding atau pemecahan kode. Cukup ya? Oke. Jadi hari ini kita telah belajar tentang interaksi. Kesimpulan dari hari ini, interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Lalu, apa saja sih tadi syarat-syarat terjadinya interaksi sosial? Yaitu ada 2 syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu adalah kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial ini ada yang bersifat positif dan negatif, dan primer dan sekunder. Kemudian ciri-ciri interaksi sosial tadi sudah sebutkan 5 ya, yaitu adanya hubungan timbal balik, berpedoman kepada kaidah sebagai acuan, adanya reaksi dari pihak lain, kemudian mempunyai tujuan yang ingin dicapai, bersifat positif, dinamis, dan berkesinambungan. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap jaga jarak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.